Jumpa kembali saudara sekalian dalam renungan harian GK Kebonjati hari ini. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa seorang Kristen yang baik pastilah ia juga seorang warga negara yang baik. Kalimat bijak ini hendak menyatakan kepada kita bahwa seorang Kristen yang baik ialah seorang Kristen yang tahu akan perannya di tengah masyarakat sebagai terang dan garam kehidupan. Seorang Kristen yang baik ialah seorang Kristen yang peduli akan sesamanya dan negeri di mana ia berada di dalamnya. Saudara sekalian, kitalah bagian dari bangsa ini. Kita sebagai umat Kristen di negeri ini mempunyai panggilan untuk menghadirkan kehidupan bersama yang berdampak positif bagi kehidupan bersama. Saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang 100% dan orang Indonesia 100%. Menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama yang semakin hari semakin baik adalah panggilan hidup kita yang berkenan kepada Allah dan sesama. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 kita membaca perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Dalam ayat ini Tuhan berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saudara sekalian, jika umat yang dalam pembuangan saja dipanggil Tuhan untuk mengambil bagian menciptakan kesejahteraan kota, atau negeri di mana mereka tinggal, apalagi kita yang hidup sebagai warga negara di negeri yang merdeka ini. Kita juga dipanggil dan harus terpanggil memperlihatkan sikap hidup dan karya yang baik bagi negeri ini, negeri Indonesia. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 21 mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Artinya saudara sekalian, sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Dan sebagai warga beragama yang baik, kita juga harus menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen di negeri ini dengan baik. Kedua hal ini harus berjalan bersamaan, bukan untuk dipertentangkan. Martin Luther pernah berkata, "Orang Kristen yang merdeka sepenuhnya ialah mereka yang berbuat baik dan menghasilkan kebenaran. Di luar itu berarti tidak merdeka." Jadi jika saudara dan saya sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan, bebas dari dosa, merdeka dari dosa karena telah ditebus oleh Allah, oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, dan hidup di negeri yang merdeka ini, mari kita wujudkan sikap hidup yang berbuat baik dan melakukan hal yang benar. Saudara sekalian, jangan pernah kecewa dengan negeri ini. Kita tahu bahwa situasi bertoleransi antar umat beragama belum sepenuhnya seperti yang kita harapkan. Situasi sosial, politik, dan ekonomi mungkin belum seperti yang kita harapkan atau bayangkan. Tetapi situasi negeri kita jauh lebih baik dibandingkan negeri lain yang porak-poranda karena pertikaian antar suku bangsa, porak-poranda karena pertikaian antar umat beragama, atau di antara kelompok agama itu sendiri. Masih banyak hal yang masih dapat kita bersyukur kepada Tuhan dari situasi negeri kita sekarang ini. Tuhan menempatkan kita di negeri ini tentunya bukan sebuah kebetulan, tapi memang ada maksud Tuhan di dalamnya, yaitu agar kita bersama-sama sebagai anak bangsa membangun negeri ini menjadi semakin hari semakin lebih baik. Apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang Kristen dan warga negara di Indonesia ini, saudara sekalian? Yang pertama adalah berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Berdoa bagi bangsa dan negara adalah hal sederhana yang semua orang dapat lakukan bagi negeri ini. Doa kita bagi bangsa Indonesia memperlihatkan rasa peduli kita, rasa cinta kita akan tanah air, akan bangsa ini, seperti Allah juga mencintai bangsa dan negara Indonesia ini. Yang kedua ialah membangun jembatan kehidupan, bukan tembok pemisah. Kita perlu memandang dan memperlakukan mereka yang berbeda dengan kita, berbeda dalam suku, bangsa, bahasa, dan agama sebagai sesama manusia. Pertanyaannya bukanlah siapakah samaku manusia, melainkan apakah saya telah menjadi sesama bagi orang lain dalam kehidupan ini. Ini tentu bukan hal yang mudah. Bisa saja saudara sekalian perbuatan baik yang kita lakukan tidak mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Tetapi tetaplah melakukan hal yang baik dalam membangun jembatan kehidupan bersama bagi negeri ini. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa mengenai hal ini saudara sekalian ketika dia berkata, "Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baik yang engkau lakukan. Tetapi bagaimanapun tetaplah berbuat baik."
Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tetapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang jujur dan Dia melihat ketulusan hatimu. Walaupun sikap baik kita tidak mendapat respon yang baik dari orang lain, tetaplah berbuat baik. Karena jauh lebih baik berbuat baik ketimbang tidak berbuat baik. Yang ketiga, saudara sekalian, ialah kembangkan terus wawasan kebangsaan yang mendukung terciptanya hidup bersama dalam kepelbagaian. Saudara sekalian, Tuhan menganugerahkan keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan agama bagi negeri kita ini. Kebinekaan harus kita sadari dan rayakan. Keragaman jadikan kita indah, dan kesatuan jadikan kita kuat. Nah, saudara sekalian, dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita membangun sikap hidup yang menginspirasi terciptanya kehidupan bersama yang semakin baik. Di tengah maraknya gejala radikalisme agama, kita mempraktikkan hidup beragama yang damai dan ramah. Di tengah kecenderungan intoleransi, kita mempraktikkan hidup beragama yang toleran. Di tengah kecenderungan egoisme yang semakin kuat, kita memperlihatkan sikap peduli bagi bangsa ini, bagi orang yang ada sekitar kita. Saudara sekalian, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah anugerah Allah bagi bangsa Indonesia. Tanggung jawab sosial kita untuk negeri ini adalah bagaimana memperlihatkan buah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita memperlihatkan buah kehidupan kita bagi negeri ini, bagi sesama anak bangsa ini. Kita adalah warga gereja, sekaligus warga negara. Kita 100% Kristen, kita 100% Indonesia. Tak ada tawar-menawar untuk hal ini, saudara sekalian. Bagi kita, NKRI itu harga mati. Dan menjadi Kristen itu harus sampai mati. Merdeka. Tuhan memberkati saudara.